Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih waktunya sudah meluangkan waktu untuk kuliah daring malam ini. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas tentang perencanaan dan pengelolaan barang dagangan. Sebelumnya, perkenalkan dahulu, saya Ramadan Putra Toyaksono dan teman saya Brika Anggraniningrum. Topik yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, bagaimana pemahaman pengelolaan barang dagangan. Yang kedua, bagaimana perekonomian proses pembelian menurut kategori barang dagangan yang disediakan oleh toko. Yang ketiga, bagaimana organisasi pembelian barang dagangan dalam bisnis retail. Yang keempat, bagaimana pemahaman dan pengelolaan karakteristik barang dagangan. Yang kelima, bagaimana pengaturan objek dalam perencanaan barang dagangan. Dan yang keenam, implikasi perencanaan dan pengelolaan keanekaragaman barang dagangan terhadap kinerja keuangan dan kinerja operasional retail. Yang pertama adalah pengelolaan barang dagangan. Pengelolaan barang dagangan adalah proses penanganan kreatif dalam upaya untuk mempresentasikan atau menampilkan produk barang dagangan dengan tujuan memaksimalkan daya tarik penjualan retail. Aktivitas pengelolaan barang dagangan lebih rumit daripada hanya sekedar memilih barang dagangan secara acak dan meletakkannya pada rak, dan selanjutnya berharap agar produk tersebut akan terjual. Pengelolaan barang dagangan membutuhkan pengetahuan terhadap kebiasaan berbelanja konsumen di toko, pengetahuan atas pasar produk secara umum, dan rencana yang jelas untuk sukses setiap kali aktivitas pengelolaan barang dagangan ditawarkan ke konsumen. Perilaku konsumen merupakan hal yang sangat penting bagi kesuksesan aktivitas pengelolaan barang dagangan sebuah retail. Melalui pemahaman terhadap perilaku konsumen diharapkan akan teridentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan yang sangat beragam, di mana setiap retail berharap mampu memenuhinya untuk dapat memuaskan harapan di atas. Yang kedua adalah mengorganisasikan proses pembelian menurut kategori. Proses perencanaan pembelian dalam jenis, keanekaragaman, dan persediaan dagangan barang dagangan, dan sekaligus penetapan objek barang dagangan untuk beberapa bagian dari kategori barang dagangan sering disebut sebagai perencanaan keanekaragaman. Wujud dari rencana keanekaragaman biasanya akan berbentuk sejumlah daftar barang dagangan dalam bentuk umum yang diinginkan untuk dibeli oleh retail dari beberapa kategori barang dagangan yang ditawarkan oleh vendor. Kategori barang dagangan merupakan dasar dari analisis untuk membuat keputusan. Yang pertama, kategori barang dagangan. Secara nyata sangat tidak mungkin membiarkan proses pembelian tanpa mengelompokkan unit barang dagangan ke dalam kategori-kategori barang dagangan. Secara umum, kategori barang dagangan merupakan keanekaragaman unit yang dilihat pelanggan sebagai pengganti yang masuk akal bagi masing-masing kategori. Yang kedua, manajemen kategori barang dagangan merupakan proses mengatur bisnis retail dengan tujuan memaksimalkan penjualan dan keuntungan dari kategori barang dagangan. Alasan penting dari menggunakan manajemen kategori barang dagangan adalah A. Seorang manajer kategori secara langsung bertanggung jawab pada keberhasilan atau kesalahan dari kategori. Sangat sulit untuk mengidentifikasi sumber masalah dan sekaligus memecahkannya tanpa adanya manajemen kategori. Yang B, melalui penggunaan manajemen kategori menjadi lebih mudah untuk mengatur keuangan yang maksimal. Yang ketiga, pemimpin kategori barang dagangan. Beberapa retail lebih memilih vendor yang baik yang dapat membantu mengatur sebagian kategori yang dikenal sebagai pemimpin kategori atau kategori kapten. Penyalur ini membentuk kesatuan dengan pihak retail untuk membantu mendapatkan simpati dari berbagai konsumen, memuaskan kebutuhan konsumen, serta mengembangkan kinerja dan keuntungan potensial dari seluruh kategori. Organisasi pembelian barang dagangan. Organisasi pembelian barang dagangan dalam bisnis retail mengemban tugas yang sangat penting, di mana bagian pembelian barang dagangan harus mencocokkan kategori barang dagangan sesuai dengan pola perilaku pembelian konsumen. Walaupun setiap retail mempunyai sistem dalam mengkategorikan barang dagangannya, namun penting untuk menentukan sebuah skema standar klasifikasi barang dagangan yang telah digunakan. Dalam proses organisasi pembelian terdapat kelompok dan departemen barang dagangan. Yang pertama, ada kelompok barang dagangan.
Kelompok barang dagangan dipimpin oleh manajer senior barang dagangan atau General Merchandise Game. Manajer barang dagangan ini bertanggung jawab akan beberapa departemen. Yang kedua, Departemen Barang Dagangan. Departemen dipimpin oleh seseorang manajer divisi barang dagangan yang memberikan laporan kepada wakil presiden dari barang yang mempunyai tanggung jawab akan 5 manajer divisi barang dagangan. Selanjutnya adalah pengaturan dalam rencana barang dagangan. Retail tidak mengalami kesuksesan keuangan kecuali jika perusahaan retail merencanakan dan menerapkan keuangan dan kegiatan barang dagangnya dengan baik. Terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen toko retail pada perencanaan pengadaan unit barang atau merchandising assortment planning, yaitu yang pertama adalah prediksi penjualan. Bisa disebut dengan manajemen toko perlu untuk menyusun prediksi penjualan untuk setiap unit barang atau SKU yang dijual dengan tujuan sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen pengelolaan barang dagangan. Berikut ini adalah kategori SKU berdasarkan prediksi penjualan, antara lain yang pertama adalah fast moving, yang kedua adalah slow moving product, yang ketiga produk trend, dan yang keempat fashion product. Selanjutnya, hal yang kedua adalah tingkat inovasi. Merupakan manajemen pengadaan barang pada toko retail juga mempertimbangkan tingkat inovasi dari produk. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen toko retail berkenaan dengan tingkat inovasi produk. Yang pertama adalah target pasar, yang kedua adalah persaingan, yang ketiga adalah citra toko, yang keempat adalah keuntungan. Selanjutnya, hal tentang merek produk. Manajemen toko retail memiliki 2 alternatif pilihan merek produk untuk dipertimbangkan dalam perencanaan pengadaan unit barang, yaitu alternatif pertama adalah merek prinsipal, alternatif yang kedua adalah merek toko. Selanjutnya, yang keempat adalah periode waktu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan periode waktu adalah yang pertama iklim cuaca, yang kedua adalah pola atau tren. Selanjutnya adalah penetapan margin penjualan dan perputaran modal secara bersama-sama. Pengambilan aset atau return on asset digunakan dalam merencanakan dan mengevaluasi prestasi dan keberhasilan dari seluruh operasi retail. Rumus yang digunakan adalah pengembalian modal sama dengan batas laba bersih dikali perputaran aset, sama dengan laba bersih dibagi penjualan bersih dikali penjualan bersih dibagi total aset, dan sama dengan laba bersih dibagi total aktiva. Dengan menggabungkan margin laba bersih dan pengembalian aktiva, GMROI atau Gross Margin Return on Investment akan berguna bagi perhitungan persentase margin kotor dan perbandingan atau rasio penjualan terhadap stok barang yang lebih dikenal dengan pengembalian modal. Rumus dari GMROI adalah presentasi margin kotor dikali rasio penjualan terhadap stok sama dengan margin kotor dibagi penjualan bersih dikali penjualan bersih dibagi nilai rata-rata dari modal sama dengan margin kotor dibagi nilai rata-rata investasi atau modal. Selanjutnya adalah perhitungan perputaran modal. Pengembalian modal bisa dihitung dengan penjualan bersih dibagi nilai rata-rata modal retail, atau pengembalian modal juga bisa dihitung dengan biaya dari barang yang terjual dibagi nilai rata-rata modal biaya. Secara matematis tidak ada perubahan hasil antara dua rumus tersebut. Berbeda dengan rasio penjualan dan stok, nilai-nilai modal lebih menekankan pada biaya. Untuk rasio penjualan stok sendiri dapat dihitung dengan penjualan bersih dibagi nilai rata-rata modal biaya. Oleh karena itu, untuk merubah perhitungan modal berdasarkan bagian tahunan menjadi perhitungan tahunan adalah dengan mengalihkannya dengan banyak periode waktu dalam 1 tahun. Selanjutnya adalah perhitungan nilai rata-rata modal. Dapat dihitung dengan menambahkan jumlah dari modal tiap bulan dengan jumlah bulan. Nilai rata-rata modal bisa dihitung. Contoh, bulan pertama tambah bulan kedua ditambah bulan ketiga dan seterusnya
dibagi jumlah bulan tersebut. Retail dengan sistem POS atau point of sale dapat memperoleh perkiraan nilai rata-rata inventaris yang akurat dengan rata-rata inventaris yang ada setiap harinya dalam 1 tahun. Lalu ada keuntungan perputaran modal yang cepat. Pihak retail menginginkan perputaran modal yang cepat tetapi tidak terlalu cepat. Keuntungan perputaran modal yang cepat adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan volume penjualan. Yang kedua, resiko yang rendah terhadap keusangan dan turunnya nilai merek. Yang ketiga, mengemban etika moral staf penjualan. Yang keempat, lebih banyak uang untuk pengembangan kesempatan pasar. Yang kelima, penurunan biaya operasi. Yang keenam, peningkatan perputaran aset atau aktiva. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Vika Angkanarirum. Kekurangan perputaran modal yang terlalu tinggi. Yang pertama, volume penjualan yang rendah. Salah satu cara untuk meningkatkan perputaran adalah dengan membatasi kategori barang dagangan atau jumlah SKU dalam satu kategori. Kedua, peningkatan biaya barang yang terjual. Untuk mendapatkan perputaran yang cepat, maka barang dagangan harus sering dibeli dan dalam jumlah yang sedikit sehingga dapat menurunkan nilai rata-rata inventaris tanpa mengurangi nilai penjualan. Yang ketiga, meningkatkan biaya operasi. Bahwa perputaran modal yang tinggi lebih disukai daripada perputaran yang lambat. Prediksi penjualan. Yang pertama, siklus hidup kategori. Ketika mengembangkan prediksi penjualan, retail harus mampu untuk memprediksi bagaimana kelangsungan kategori produk dapat terjual sepanjang waktu. Siklus hidup kategori dibagi dalam 4 tahap, yaitu pengenalan, pertumbuhan, pendewasaan, dan penurunan. Kedua, mengembangkan prediksi penjualan. Cara mudah untuk mengembangkan prediksi penjualan beberapa kategori barang dagangan adalah dengan melakukan penyesuaian penjualan masa lalu untuk membuat proyeksi tentang masa depan. Ketiga, sumber informasi untuk prediksi level kategori. Bagian pembelian menggunakan informasi tentang berbagai jenis sumber dalam pengambilan keputusan. Keempat, volume penjualan sebelumnya. Di negara yang memiliki 4 musim mengalami kesulitan yang lebih besar untuk memprediksi penjualan dibandingkan dengan retail yang beroperasi pada negara yang hanya memiliki 2 musim. Kelima, sumber yang diterbitkan. Data bulanan yang berisi tentang laporan perdagangan retail bulanan biasanya diterbitkan oleh Departemen Perdagangan. Keenam, informasi pelanggan. Informasi pelanggan dapat diperoleh dengan mengukur reaksi pelanggan terhadap penjualan barang dagangan dengan menanyakan kepada pelanggan tentang barang dagangan atau dengan mengamati pelanggan dan trendsetter. Ketujuh, kelompok pemerhati merupakan kelompok kecil responden yang diwawancarai oleh moderator dengan menggunakan format tersusun. Kedelapan, persaingan toko. Pembeli membutuhkan pengamatan terhadap para pesaing dari toko yang sering mereka kunjungi. Kesembilan, prediksi level toko. Tanggapan retail terhadap adanya peningkatan persaingan, pemenuhan pasar, dan pembelian yang ingin membeli dengan harga yang lebih rendah menjadi sangat penting bagi retail untuk lebih efisien dan cepat mencari barang dagangan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari segmen pasar kecil.
Ke-10, kolaborasi, perencanaan, peramalan, dan pengisian kembali. Kependekan dari collaboration atau kerjasama, planning atau perencanaan, forecasting atau peramalan, dan replenishment atau pengisian kembali merupakan perkembangan alamiah dari teknologi. Proses perencanaan keberagaman barang dagangan. Semua retail menghadapi masalah mengenai strategi yang paling dasar, yaitu jenis format retail untuk memperoleh keuntungan yang kompetitif dan dapat menopang keseluruhan rencana kerja retail tersebut. Yang pertama, perencanaan keberagaman untuk retail atau pengusaha jasa pelayanan. Contohnya, klub kesehatan beberapa menawarkan banyak variasi kegiatan dan peralatan seperti mesin latihan untuk berenang, program kesehatan, dan pemberian literatur terkini. Kedua, penjualan antara variasi keberagaman dan ketersediaan produk. Strategi retail mengidentifikasi target pasar, penawaran alamiah dari retail yang direncanakan dalam rencana retail untuk memuaskan kebutuhan target pasar mereka, dan dasar dari retail dalam usaha untuk membangun keuntungan kompetitif yang tepat. Ketiga, menentukan variasi dan keberagaman. Dalam usaha untuk menentukan jenis variasi dan keberagaman untuk kategori seperti jeans, pembelian akan mempertimbangkan faktor profitabilitas dari campuran barang-barang dagangan, filosofi perusahaan tentang arah keberagaman, karakteristik fisik dari toko, dan tata letak dari situs internet. Keempat, profitabilitas dan campur barang dagangan. Ketika retail terhambat oleh jumlah uang yang mereka miliki untuk berinvestasi dalam barang dagangan dan keterbatasan ruang untuk meletakkan barang dagangan di toko, mereka selalu mencoba untuk menemukan campuran produk yang paling menguntungkan. Kelima, strategi dan letak perusahaan dalam arah keberagaman. Strategi perusahaan tentang arah keberagaman membantu bagian pembelian untuk menentukan jumlah dari style dan warna yang akan dibeli. Karakteristik barang dagangan. Citra sebuah toko atau retail dapat dibangun berdasarkan karakteristik barang dagangan yang dipajang atau ditawarkan untuk dibeli pelanggan. Yang pertama, soft goods dan hard goods. Retail yang berkembang di Amerika pada awalnya menjual general merchandise atau barang dagangan yang umum. Kedua, tingkat harga. Tingkat harga merupakan penentu dalam penentuan karakteristik barang dagangan dan sekaligus pemosisian toko tersebut. Ketiga, barang dagangan, kebutuhan dasar, dan fashion. Retail seringkali mengklasifikasikan barang dagangannya dalam barang kebutuhan dasar atau basic atau staples atau fashion. Karakteristik fisik toko dan tata letak dari situs internet. Retail harus mempertimbangkan beberapa luas untuk menentukan kategori dalam bentuk ruang fisik dan ruang dalam situs internet mereka. Dan jika banyak style dan warna dalam keberagaman, maka membutuhkan banyak area yang dibutuhkan untuk memajang barang dagangan. Yang pertama, keseimbangan antara kondisi terlalu banyak keberagaman dihadapkan pada kondisi terlalu sedikit keberagaman.
retail harus menawarkan keberagaman yang cukup untuk memuaskan kebutuhan dan harapan pelanggan, tetapi tidak terlalu banyak sehingga membingungkan mereka dan akhirnya menurunkan niat mereka. Kedua, persediaan barang dagangan. Ketika retail berencana untuk menambah keberagaman dari barang dagangannya, mereka harus mempertimbangkan apakah barang dagangan akan merupakan barang pelengkap dari barang dagangan mereka yang telah ada di dalam departemen. Ketiga, menentukan persediaan produk. Dimensi ketiga dari proses perencanaan keberagaman adalah ketersediaan produk. Keempat, siklus persediaan. Dikenal sebagai dasar stok inventaris yang dihasilkan dari proses pengisian ulang dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat retail bisa memperkirakan permintaan pasar dan waktu pengisian kembali secara tepat. Kelima, rencana keberagaman. Setelah mengatur tujuan keuangan dan membatasi pentingnya relasi variasi, keberagaman, dan persediaan produk, retail sudah siap untuk menentukan barang apa ya saja yang akan distok menggunakan rencana keberagaman. Pengelolaan ruang, keberagaman, dan variasi barang dagangan merupakan daya tersendiri bagi sebuah retail. Ruang manajemen merupakan salah satu dari teknik yang diperlukan untuk menjalankan toko secara efektif, yaitu melalui pengaturan space shelf berupa penentuan berapa banyak ruang dan inventory yang harus disediakan retail untuk suatu kategori atau produk atau unit untuk meminimalkan tingkat inventory yang berhubungan biaya untuk menjual atau carrying cost serta memaksimalkan penjualan. Dan hal ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, mencocokkan permintaan pelanggan dengan menyediakan kisaran yang tepat dan stok yang tersedia untuk dibeli oleh pelanggan. Kedua, menyediakan kisaran yang tepat dari produk ke dalam ruang yang terbatas dalam toko dan kategori barang dagangan. Ketiga, memformalkan pendekatan untuk menganalisis kategori dan kinerja produk dalam toko. Manajemen ruang atau space management biasa disebut juga dengan manajemen rak atau self management atau planogram, yang secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu konsep atau rencana pemajangan produk berdasarkan alur kebiasaan belanja konsumen atau customer decision tree. Tujuan dan manfaatnya adalah: yang pertama, mengurangi pengeluaran biaya cost of inventory. Kedua, mengurangi out of stocks atau OOS. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Dan yang keempat, meningkatkan penjualan dan keuntungan. Baik, terima kasih. Sekian adalah presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman dapat memahami. Apabila ada pertanyaan atau yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.